Selamat pagi, Bu Justina selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta rekan-rekan sekalian yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak pemaparan saya di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Kamutiara Putri dengan NIM 21 2021 29 ingin memaparkan materi terkait komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berinteraksi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sebuah komunikasi. Dalam berintegrasi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang memiliki perannya masing-masing, terutama dalam sebuah organisasi. Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana peran penting berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu hierarki atau jenjang serta pembagian kerja dan berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama. Lalu, apa saja sih karakteristik dari sebuah organisasi tersebut? Yang pertama, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab, adanya pusat kekuasaan, adanya substitusi sumber daya manusia, adanya ketergantungan antar anggota organisasi, interaksi yang berulang-ulang, serta koordinasi antar komponen. Lalu, apa saja sih tipe organisasi itu? Tipe organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi bisnis, yang tujuan utamanya merupakan mencari keuntungan secara ekonomi. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba, yaitu organisasi yang tidak berorientasi atau tidak berfokus pada laba. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN, serta yaitu suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang terakhir adalah koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan memiliki karakteristik utama user-oriented firm. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Komunikasi dalam organisasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi soal tugas, pekerjaan, dan dengan siapa mereka akan dipekerjakan. Informasi dalam komunikasi organisasi diperlukan untuk membangun hubungan kewenangan serta penyesuaian dan membentuk tujuan, sasaran, serta masalah yang berkaitan dengannya. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi ini ditandai dengan adanya aturan tegas dalam organisasi. Aturan tersebut mencakup perilaku, informasi, komunikasi, interaksi, serta hubungan seperti apa yang dapat dibenarkan atau dilaksanakan, serta mana yang harus ditolak dan juga tidak boleh dilakukan. Dengan fungsi ini, manajemen dengan posisi serta kewenangannya dapat mengendalikan informasi dan perilaku karyawannya, terutama dalam hal peraturan, norma, tanggung jawab, serta loyalitas para pekerja. Fungsi ini juga berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulate pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan dari atasan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, yaitu fungsi perintah dan instruksi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ini meliputi penentuan apa perintah serta instruksi yang harus diberikan kepada siapa dan bagaimana kita harus menjalankannya. Fungsi ini juga berkaitan dengan kepatuhan dan kebijakan standarisasi praktik kerja, prosedur, alokasi waktu kapan harus melaksanakan, serta kelengkapan hasil kerja. Sederhananya, fungsi perintah dan instruksi berhubungan erat dengan produksi serta kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi. Fungsi ini kemudian disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi operasional. Lalu yang keempat, yaitu fungsi integrasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi ini membuat hubungan antara anggota menjadi harmonis, baik dalam kerjasama maupun kesepakatan lain, guna meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Fungsi integrasi berkaitan dengan komunikasi formal, fungsional yang sekaligus bersifat sosial dan relasional.
Integrasi karyawan dalam organisasi dapat tercapai lewat sosialisasi nilai serta peningkatan martabat. Contohnya, acara dan upacara dalam organisasi, perayaan ulang tahun organisasi, pertemuan sosial, serta melakukan berbagai kegiatan bersama seperti olahraga bersama, yaitu senam dan juga lain sebagainya. Berbagai acara tersebut akan berdampak positif bagi kepuasan kerja, harga diri, serta loyalitas karyawan. Sederhananya, fungsi integrasi merupakan sosialisasi nilai budaya organisasi yang membuat hubungan antar karyawannya ini menjadi serasi dan berpengaruh pada kepuasan kerjanya, menjadi banyak motivasi, memiliki moral yang tinggi, dan juga merasa betah saat bekerja. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas apa itu komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang dan budayanya, sehingga dapat mengarah kepada perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal dan non-verbal. Lalu ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Perbedaan budaya juga dapat dilihat dari konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, perbedaan sosial, dan perbedaan tanda-tanda nonverbal. Dalam konteks budaya merujuk pada pola petunjuk fisik, stimulus lingkungan, dan pemahaman tersirat yang menyampaikan arti antara dua anggota dalam budaya yang sama. Dari budaya satu ke budaya lain, orang-orang menyampaikan arti kontekstual secara berbeda. Konteks budaya di dunia ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada high context dan juga ada low context. Yang pertama, kita bahas high context culture. High context culture dapat diartikan sebagai masyarakat yang cenderung menganut budaya kolektif dan cenderung menyampaikan pesan secara berbelit-belit dengan banyak menggunakan simbol, kiasan, dan kata-kata halus yang dirumuskan sebagai high context. Sedangkan low context culture merupakan masyarakat yang menyampaikan pesan tanpa banyak basa-basi. Mereka menyampaikan lewat arti sesungguhnya tanpa kiasan atau dengan cara yang berbelit-belit, atau biasanya kita sebutnya dengan to the point agar bisa dimengerti lebih mudah. Pola komunikasi seperti ini cenderung digunakan masyarakat yang bersifat individualistis. Dalam sebuah pembicaraan, mereka biasanya cenderung belak-belakan, langsung pada intinya. Apa yang ingin diucapkan langsung diucapkan tanpa menyaringnya, sehingga kemungkinan besar lawan bicaranya akan tersinggung. Perbedaan aspek legal dan etika konteks budaya juga mempengaruhi perilaku legal dan etika. Perbedaan-perbedaan legal dan etika tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, pada budaya dengan konteks rendah, mengutamakan perjanjian tertulis, di mana seseorang dinyatakan bersalah saat dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sebelum pengadilan memutuskannya, tidak boleh dinyatakan bersalah. Sedangkan pada budaya berkonteks tinggi, lebih mengutamakan perjanjian secara lisan. Seseorang dinyatakan bersalah saat polisi melakukan penangkapan sampai hakim memutuskan di pengadilan. Ada pula perbedaan budaya dalam konteks status sosial. Perbedaan budaya berdasarkan status sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsep terhadap materi, peran dan status, penggunaan cara dan sopan santun, dan juga konsep waktu. Pertama, kita bahas tentang konsep terhadap materi. Di konteks budaya rendah berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi diperoleh dari usaha individu. Sedangkan pada konteks budaya tinggi, mendapatkan pekerjaan lebih penting dibandingkan bekerja secara efisien. Yang kedua, perbedaan budaya berdasarkan peran dan status. Di konteks budaya rendah, kita para karyawan itu bisa menyapa atasan tanpa menggunakan gelar seperti Bapak, Ibu, Mister, atau Miss. Hubungan antara atasan dan bawahan ini lebih bersifat terbuka, tapi tidak terdapat perbedaan antara atasan dan bawahan. Lalu di konteks budaya tinggi, menyapa pelaku bisnis atau atasan dengan gelar
atau status sosial itu sangat penting, bahkan di luar pekerjaan atau di luar kedinasan. Di dalam konteks budaya ini, cara komunikasinya lebih tertutup antara atasan dan bawahan, dan juga cenderung ada jarak antar keduanya. Yang ketiga, penggunaan cara dan sopan santun. Dalam konteks budaya rendah, memberikan hadiah kepada pacar teman itu dianggap lebih sopan dan biasa saja. Namun di konteks budaya tinggi, hal tersebut dianggap tidak sopan atau bisa dianggap sebagai bentuk kekurang ajaran. Lalu yang keempat, ada konteks waktu. Di konteks budaya rendah, waktu itu dianggap sebagai cara untuk merencanakan hasil kerja dengan efisien, dan juga waktu dianggap sangat berharga di konteks budaya rendah. Orang-orang dengan budaya rendah sangat menghargai waktu. Namun sebaliknya, di konteks budaya tinggi, orang-orang malah tidak menghargai waktu, sehingga sering terjadi ngaret, dan itu merupakan hal yang biasa menurut orang-orang dengan kepribadiannya konteks budaya tinggi. Perbedaan tanda-tanda nonverbal. Yang pertama, konsep ruangan. Pada budaya dengan konteks budaya rendah, ruangan kerja lebih tertutup karena mereka lebih menghargai privasi seseorang. Sedangkan pada budaya konteks tinggi itu lebih terbuka, atasan dan juga bawahan dapat saling melihat satu sama lain, seperti dapat kita lihat di perusahaan-perusahaan di negara Jepang. Yang kedua, kontak mata. Pada budaya dengan konteks rendah, seperti di Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, maka dianggap orang tersebut mengelak atau tidak jujur. Sedangkan pada budaya dengan konteks tinggi, seperti di Asia, Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah merupakan tanda penghargaan atau penghormatan. Sebaliknya, menatap mata langsung dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga dapat membantu mengklarifikasi pesan-pesan yang ambigu atau membingungkan. Namun dalam perbedaan antar budaya, bahasa tubuh dapat memberikan pengertian yang berbeda. Misalnya dalam budaya dengan konteks yang rendah, mengangkat kaki ke meja itu merupakan hal yang biasa dan wajar. Namun dalam konteks budaya tinggi, hal itu dianggap sebagai penghinaan atau bentuk dari ketidaksopanan. Sekian presentasi pemaparan materi dari komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih atas waktunya.